Saya ingin ke Pak Darmadi, ya tadi itu menarik sekali ya, orang sekarang jadi memang benar-benar lewat digital semuanya, semua jadi dipaksa untuk melek digital, sehingga untuk transaksi properti pun gitu ya, prosesnya juga melalui digital platform. Nah, Pak Darmadi, kan kita tahu ya, investasi ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya di setiap investasi. Namun masih banyak sekali orang yang menganggap, termasuk saya juga ya, kalau investasi properti ini punya resiko yang kecil dibandingkan dengan investasi lainnya yang lebih beresiko gitu. Kemudian juga bisa produktif misalnya dengan disewakan ke orang lain untuk investasi dan menjadi passive income untuk saya. Banyak pasti yang berpikir seperti itu. Ya. Nah, ini yang membuat investasi properti sampai sekarang, bahkan sampai beberapa waktu, mungkin masih panjang sekali ya, menjadi investasi yang paling diminati. Nah, menurut Pak Darmadi, kalau kita melihat dari tren masyarakat Indonesia, kenapa sih orang-orang seperti saya nih, salah satunya tadi saya sudah curhat ya, berpikir seperti ini, Pak? Oke, Melanie, Ya. saya kemarin baca buku dan saya dapat informasi bahwa 90% miliuner di seluruh dunia itu invest properti. Nah, ketika saya baca itu, pertanyaannya kenapa ya Melanie ya, mereka tuh orang-orang kaya itu ya, biasanya mereka kan sangat cepat gitu ya melihat kesempatan. Kenapa mereka invest di properti sih? Ya, kita juga bisa mulai karena instrumental investasi kan ada macam-macam juga ya. Saya tidak mengatakan bahwa orang menaruh uang di deposito itu nggak bagus. Menurut saya sangat bagus. Cuma masing-masing ada plus minus ya Pak ya. Orang harus mampu membagi-bagikan investasinya di kantong-kantong yang terbaik ya. Mungkin untuk orang yang muda ya, khususnya muda gitu ya, mereka yang umurnya 20 sampai 35, mereka orang yang lebih berani ambil resiko ya, mereka juga pasti akan masuk di pasar saham ya properti begitu ya. Mungkin orang-orang yang usianya lebih mature 40, 50, 60, mereka mungkin lebih ya cari yang resiko yang lebih tinggi. Properti ini kalau dibilang dari tingkat pengembaliannya dalam jangka waktu panjang itu menarik ya, cukup tinggi ya, besar, bagus ya. Karena kenapa? Karena saya tadi bilang karena tanah di dunia ini kan nggak pernah bertambah ya. Tanah di dunia ini nggak pernah bertambah dan lokasi yang bagus tidak selamanya ada. Ambil contoh, tadi saya lihat di beberapa pertanyaan yang mengatakan kenapa sih Summarecon Mutiara ini menarik. Kalau Anda lihat posisi Summarecon Mutiara aja, posisinya itu kan dia berada di sebelah utara ya, kota Makassar ya. Karena kebetulan saya juga dari Makassar, jadi saya tahu tuh ya arah pengembangan Makassar itu ke utara gitu ya, selatannya udah ke bawah banget gitu ya, utara udah nggak bisa kemana-mana kalau selatannya. Jadi dan itu juga Summarecon Mutiara ini berada antara kota dan airport. Anda bisa bayangin ya, kota dan airport, mau nggak mau orang kota mau ke airport, orang tiba ke airport mau ke kota. Jadi mau nggak mau ini menjadi sebuah persimpangan yang menarik. Dan mengapa properti itu akan trennya bisa menarik. Seperti tadi Melanie katakan, kalau saya punya uang, kenapa saya harus beli properti? Ya saya tadi bilang, karena properti itu mempunyai nilai yang kedepannya itu dia lebih agresif naiknya. Dan naiknya bukan seperti umpama orang beli emas ya. Kalau orang beli emas ya itu bagus sekali ya. Saya juga beli emas untuk investasi. Dan memang kalau Anda lihat trennya 10-15 tahun kelihatan tuh. Dia punya tren kelihatan. Properti ini menarik, trennya itu tidak setenang dengan emas begitu ya. Kadang-kadang akan naik kencang, tiba-tiba ada kena umpama krisis ya, dia drop, kemudian dia naik lagi ya. Tapi Anda harus lihat setiap kali naik dan turunnya posisi tren properti ini, dia punya tingkatnya selalu naik. Jadi kalau naik turun, dia naik lagi turunnya itu turun yang kedua lebih tinggi posisinya dibanding turun yang pertama. Jadi trennya itu selalu naik. Jadi orang bilang, oh properti kan ada turun juga. Iya, tetapi trennya itu akan selalu naik. Nah itu yang menarik dari properti. Dan itu lebih yang membuat properti menjadi seksi ya Pak ya? Menjadi sangat seksi ya. Tadi juga kalau saya bisa lanjutkan lagi, kalau perusahaan yang bagus itu ya, kalau perusahaan yang bagus itu dikatakan perusahaan cash cow. Cash cow itu kayak sapi gitu ya. Sapi itu kan enak tuh ya. Kulitnya bisa dipakai ya. Susunya bisa diminum gitu ya. Dagingnya bisa dimakan. Anaknya bisa dijual umpama kayak begitu ya. Jadi kalau perusahaan bagus selalu bilang perusahaan itu cash cow. Properti juga seperti begitu ya. Bayangin investasi properti itu Anda tidak perlu harus mengeluarkan seluruh uang Anda seharga properti yang Anda beli ya. Pertama ketika Anda mau beli Anda kasih tanda jadi dulu ya. Tanda jadi variasi mungkin 15% ya, 20%. Dan kadang-kadang developer di dalam kondisi seperti begini nih memberikan banyak keringanan, banyak insentif supaya mungkin libur bayar, cicil bayar. Nah, bayangin komitmen kita yang kecil itu
sudah mempunyai sebuah tanda bahwa ini adalah milik kita, tetapi kita belum lunas begitu. Belum lagi setelah kasih tanda jadi selesai, nanti dapat pinjaman dari bank ya. Apalagi KPR zaman sekarang ini, 25 tahun punya waktu ini tingkat bunga KPR yang termasuk paling rendah begitu ya. 2 tahun terakhir ini ya Pak ya? Iya, tahun-tahun terakhir ini, dan bagaimana pemerintah mau ngasih bunga tinggi, bisnis lagi agak dalam posisi seperti begini ya. Mau nggak mau ini sangat menolong bagi khususnya milenial ya, orang-orang yang first time buyer, orang yang baru beli pertama properti. Mereka bisa nyicil pakai bank. Dan dalam proses nanti nyicil, ini rumahnya udah jadi, cicil masih jalan terus. Berarti rumah udah jadi, kita bisa tinggalin, kita bisa sewain, tapi kita masih pinjam uang bank lagi. Bahkan kalau rumah itu akhirnya nanti bisa kita sewakan, cicilan bank ini bisa dipakai sewa ini untuk bayar betul. Dan kalau sudah lunas, apa lagi ya? Ya, dan kalau sudah lunas masih bisa kita minta pinjam uang ke bank untuk kolateral rumah kita ini untuk mulai beli lagi properti. That's why saya tadi katakan orang-orang kaya itu sangat pinter ya. Mereka menggunakan properti sebagai kendaraan untuk bisa bergerak lebih cepat lagi untuk secure investasinya. Seperti itu untuk awalnya dulu, Melanie. Saya mungkin mau nambahin yang Pak Darman. Boleh, silakan Bu Maria. Bahwa kalau dibilang milenial, ya ini sebenarnya kesempatan yang sangat baik sekali ya Pak. Apalagi mereka masih di usia produktif Pak. Ya, dia mereka masih di usia produktif. Mungkin dia masih tinggal sama orang tuanya, possibly. At the same time, dia punya cash yang bisa dia spend untuk misalnya dia menyisihkan. Bahkan kita kalau di rumah 1, 2, 3, kita bisa bilang, 1 hari spend coffee. Kita tahu anak-anak muda ini suka beli kopi ya. Kopi 40 dan boba every day. Every day. Benar. Itu ternyata itu bisa untuk DP atau bahkan untuk cicilan. Nah, ini sesuatu yang harus benar-benar diingatkan oleh tadi yang kalau Pak Darmedi bilang first time home buyer gitu. Kadang-kadang memang kita harus ada pressure dulu untuk benar-benar bisa kencengin ikat pinggang, karena kalau nggak psychological kita ngerasa masih ada duit, ya udah terus aja keluar gitu. Padahal sebenarnya kenaikan harga properti itu jauh lebih tinggi dibandingkan bunganya bahkan, dan bisa disewakan bahkan karena itu investasi aktif ya. Saya nambahkan lagi, silakan, Pak. Memang sekarang ibu-ibu khususnya mesti ngerem bapak-bapak ini nih. Bapak-bapak ini nih mulai punya belanjaan baru gitu. Kayak teman-teman saya, semua koleksi sepeda sekarang. Nah, itu dia. Zaman dulu nggak ada orang tuh laki-laki iseng-iseng beli sepeda. Palingnya yang beli sepeda tuh anaknya gitu ya. Sekarang bapak-bapak dikit-dikit pamer sepeda, pamer gadget, pamer mobil. Jadi mungkin ibu-ibu nih sebelum bapak-bapak itu mainkan uang itu, lebih baik langsung ambil kasih DP aja langsung untuk properti gitu. Ya. Jadi nggak lari kemana-mana gitu ya Pak ya. Nggak lari kemana-mana. Sekarang trennya lebih bahaya ini buat ibu-ibu yang nonton hari ini yang join sama kita harus tahu ya. Kadang-kadang sepeda itu dikirim ke rumah temennya Bu. Nah, jadi harus hati-hati ya. Dititip ke sana ngirimnya. Oke.